Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai ilmu pengertian hukum atau Begriffen Wissenschaft 2. Sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan beberapa sub-bahasan materi yang akan kelompok kami presentasikan hari ini. Yang pertama ada peristiwa hukum, yang kedua ada perbuatan hukum, yang ketiga ada hubungan hukum, dan yang keempat ada akibat hukum. Tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Salsabila untuk memaparkan materi pertama, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 35 merupakan sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut, Sacipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak semua peristiwa bisa menggerakkan hukum. Misalnya, apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah peristiwa. Tetapi peristiwa ini tidak menggerakkan hukum. Lain halnya, apabila A mengambil sepeda motor milik orang lain, maka timbullah peristiwa yang bisa menggerakkan hukum. Hukum di sini bekerja untuk melindungi orang yang memiliki sepeda motor tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan di dalam hukum sajalah yang disebut sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua, yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum ialah semua perbuatan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum dan perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibatnya dikehendaki oleh pelaku, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, misalnya melawan hukum. Selanjutnya, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum ialah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nabila. Kepada Nabila, waktu dan layar Zoom saya persilahkan. Nama saya Nabila Filah Ataki. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peristiwa hukum, tepatnya pembagian peristiwa hukum menurut Peter Mahmud Marzuki. Beliau memiliki definisi dan pembagian peristiwa hukum yang agak berbeda dengan beberapa pendapat tokoh yang lainnya. Beliau membedakan terlebih dahulu antara fakta biasa dan fakta hukum. Dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat terjadi karena A. Keadaan tertentu, yaitu misalnya orang yang sakit gila. Orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan. Kemudian yang B, kejadian alam. Misalnya, sebatang pohon yang disambar petir, kemudian tumbang, menimpa seorang pengantar barang yang sedang bertugas dengan mengendarai mobil, kemudian menewaskannya. Kejadian tersebut menimbulkan masalah asuransi dan beberapa tunjangan-tunjangan yang nantinya akan diterima oleh keluarganya. Kemudian yang terakhir, kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya mengenai perbuatan hukum oleh Natali Yanti Simbolon. Kepada Natali dipersilakan. Saya, Natalani Simbolon, selanjutnya akan mempresentasikan tentang perbuatan hukum. Mengenai perbuatan hukum pada dasarnya dapat dipahami secara bersamaan ketika memahami peristiwa hukum. Terdapat peristiwa hukum yang terjadi dikarenakan perbuatan subjek hukum dan perbuatan nilai dinamakan perbuatan hukum. Dr. Mahmud Marzuki menggunakan istilah tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, yaitu poin pertama ada tindakan menurut hukum. Contohnya seperti jual beli dan melangsungkan perkawinan. Poin kedua adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, contohnya beli narkoba dan menghilangkan nyawa orang lain.
Poin ketiga adalah tindakan yang melanggar hukum, contohnya perbuatan yang merugikan orang lain dan persaingan curang. Poin yang keempat adalah tindakan karena tidak memenuhi kewajiban dalam hukum atau disebut sebagai uang prestasi, contohnya tidak membayar utang dan tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli. Dilanjutkan oleh Petra Mahmud Marzuki, dalam hukum berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan, sedangkan tidak berbuat adalah sesuatu yang seharusnya ia perbuat merupakan pengabaian. Perlu diketahui bahwa pengabaian ini hanya dilakukan oleh manusia. Badan hukum tidak mungkin melakukan pengabaian. Jikalau terdapat kejadian yang melibatkan badan hukum, maka personel dalam badan hukum dianggap melakukan pengabaian. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan cara-cara tertentu. Al-G van Appelgren menyatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak. Kemampuan untuk memegang hak harus dibedakan dari kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang masih di bawah umur dan yang di bawah pengampuan adalah subjek hukum sehingga mereka mempunyai hak. Akan tetapi oleh hukum mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Saat sekarang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh hampir semua undang-undang adalah mereka yang masih belum cukup umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfiana. Terima kasih. Nama saya Alfiana, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan hukum. Apa itu hubungan hukum? Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan peraturan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan hukum yang bersifat privat, dan yang kedua yaitu hubungan hukum yang bersifat publik. Hubungan hukum yang bersifat privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya yang bersifat pada kepentingan pribadi. Sedangkan hubungan hukum yang bersifat publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya dalam hubungan kewarganegaraan. Untuk menentukan sifat hubungan hukum tersebut, indikatornya merupakan hakikat dari hubungan itu. Hubungan itu sebagai alat untuk mengetahui rezim hukum dan digunakan untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. Apabila hakikat tersebut bersifat privat, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut, sengketanya berada pada kompetensi peradilan perdata, kecuali sengketanya memiliki sifat khusus. Demikian juga apabila hakikat tersebut bersifat publik. Yang menangani kompetensi untuk menyelesaikan sengketa adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik. Apakah peradilan umum, peradilan administrasi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Amelza. Kepada Amelza dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akibat hukum. Akibat hukum itu setiap peristiwa hukum dan perbuatan hukum itu dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang telah diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, tidak hanya satu akibat hukum saja. Sebagai contoh, di sini saya menginsert dua contoh. Yang pertama, peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang menimpa seseorang dan menewaskannya. Maka akibat hukumnya adalah pewarisan hak milik dan juga asuransi kepada pihak keluarga. Dan yang kedua, jual beli menimbulkan akibat hukum, yaitu pembeli itu berhak menerima barang yang telah ia bayar dan dia berkewajiban untuk membayar barang yang telah ia beli. Dan begitu pula sebaliknya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan kami buka untuk 5 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iqbal. Namun, sebelum menjawab pertanyaan dari Saudara Iqbal, saya akan mengulangi pertanyaannya. Saya pernah mendengar macam perbuatan hukum, yaitu perbuatan hukum bersegi 1 dan perbuatan hukum bersegi 2. Tolong jelaskan maknanya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk jawaban yaitu perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak di luar kawin, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Misalnya perjanjian jual beli, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zuraida Aziro. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kembali pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah terdapat unsur-unsur tertentu suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Jawabannya, ya ada. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, ada unsur kesalahan. Kesalahan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kealpaan artinya tidak berhati-hati atau tidak teliti, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, ada unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan karena perbuatan si pelaku, atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Yang terakhir, ada unsur kerugian. Kerugian dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material melingkupi misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian imaterial misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Kiranya itu yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Najla Azena. Sebelumnya, izinkan saya kembali membacakan soalnya. Apa saja ciri-ciri dan syarat mewujudkan suatu hubungan hukum? Di dalam mewujudkan suatu hubungan hukum, terdapat ciri-cirinya. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua adalah adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang poin ketiga adalah adanya hubungan antara pemilik, hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Berikutnya ada syarat hubungan hukum, yaitu yang pertama, terdapat dasar hukum atau aturan yang mengatur. Dan yang kedua adalah menimbulkan peristiwa hukum. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Raden Roro Sinta. Sebelum itu, saya akan membacakan kembali soalnya. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, lalu apakah ada batasan atau indikator dari yang diatur oleh hukum? Menurut kelompok kami mengambil dari Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari pasal tersebut, sudah terlihat bahwa batasan-batasannya yaitu nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Amalza dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arka Buminata, di mana pertanyaannya adalah, adakah akibat hukum dari perjanjian lisan jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak?
Jawabannya adalah Anda bisa menuntut kepada rekan Anda untuk memenuhi atau mematuhi perjanjian tersebut. Jika masih tidak ada titik temu, Anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak Anda. Kalau perjanjian lisan, apa bisa dibuktikan ke pengadilan? Bisa, alat buktinya meliputi yang pertama bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kronologi yang bisa saya pahami, tidak ada bukti apapun karena semua perjanjian dibuat secara lisan. Tapi bukan berarti kasus ini lemah, karena ada alat bukti berupa persangkaan yang diatur dalam pasal 173 HIR. Misalnya, bisa menunjukkan bukti kepada hakim pernah ada pembagian keuntungan sekian tahun dari bisnis yang dikelola bersama. Nanti hakim akan menilai berdasarkan keyakinan bahwa pernah ada perjanjian lisan yang kalian buat. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekiranya itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kelompok kami jawab. Semoga jawaban-jawaban yang telah kami berikan dapat memuaskan teman-teman yang telah bertanya. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan dua kesimpulan dari presentasi materi hari ini. Yang pertama, ilmu pengertian hukum memuat peristiwa hukum yang terjadi dikarenakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum inilah yang menghasilkan hubungan hukum, yang merupakan peraturan hukum. Dari peristiwa dan perbuatan hukum, timbullah akibat hukum dari sebuah peraturan tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, peristiwa hukum adalah peristiwa yang dapat menggerakkan atau menimbulkan akibat hukum. Sedangkan perbuatan hukum adalah tindakan subjek hukum yang menimbulkan dampak hukum. Peristiwa hukum dan perbuatan hukum ini dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Filataki, mewakili perwakilan kelompok 7, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.